Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur secara rinci perjalanan hidup manusia. Semuanya berawal dari alam roh, lalu kehidupan di dunia, dan berakhir di surga atau neraka. Sebelum dilahirkan ke dunia, manusia sebenarnya melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa janji manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dilahirkan? Amanah apa yang terkandung dalam janji manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu apakah manusia akan diminta pertanggungjawaban atas janji tersebut? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Janji manusia sebelum dilahirkan. Sebelum dilahirkan ke dunia, manusia sudah terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Hadis riwayat Abu Hurairah menjelaskan, sewaktu menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya, maka berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah dari Adam hingga hari kiamat. Kemudian, di antara kedua mata setiap manusia dari keturunannya, Allah menjadikan cahaya yang bersinar. Selanjutnya, mereka disodorkan kepadanya. Adam pun bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Setelah itu, kepada seluruh calon keturunan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari punggungnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji dan sumpah setia mereka. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Keesaan Tuhan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Maka dari itu, tidak akan berdiri hari kiamat sebelum semua keturunan Nabi Adam alaihissalam diambil janjinya, sebelum akhirnya terlahir ke dunia. Amanah dalam janji manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bayi yang baru dilahirkan ke dunia menggenggam janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perjanjian tersebut, manusia memiliki amanah sebagai khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Adapun amanah yang terkandung dalam janji tersebut dibagi menjadi 3. Pertama, amanah manusia pada dirinya sendiri, yaitu dalam memilih yang baik bagi dirinya untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua, amanah terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, amanah manusia dari Tuhannya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Memahami amanah yang terkandung dalam perjanjian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring kita untuk memahami tujuan awal penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Perjanjian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain untuk beribadah dan menyembahnya. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah atau menyembahku. Al-Quran Surah Al-Dhariyat ayat 56. Dari perjanjian tersebut, setiap bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan fitrah. Akan tetapi, setelah lahir ke muka bumi, manusia berpotensi berbuat baik atau buruk, bergantung bagaimana orang tuanya mendidik sang anak. Pertanggungjawaban manusia atas janjinya. Setiap jiwa manusia telah diambil kesaksian dan melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dilahirkan. Perjanjian itu disaksikan oleh para penduduk langit. Akan tetapi, sudah menjadi fitrah bahwa manusia sebagai makhluk pelupa. Allah pun mengutus nabi dan rasul ke muka bumi untuk mengingatkan manusia akan janjinya sebelum dilahirkan ke dunia. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul menyuruh kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya, Dia Allah telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 8. Perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan diminta pertanggungjawaban. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan sungguh, mereka sebelum itu, sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin, telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang atau mundur. Dan perjanjian dengan Allah itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 15.